Materi yang kedua ini mengenai takwil, yaitu sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah ushul fikih. Saya mengambil materi tentang takwil. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk dan pelajaran bagi umat manusia, dan mendapat pahala bagi orang yang membacanya. Al-Quran merupakan kitab suci yang menjadi pegangan dan tonggak ukur bagi kaum muslimin dan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai muamalah dengan sesama manusia dan lingkungannya. Seiring perkembangan zaman dan perputaran waktu, ilmu-ilmu Al-Quran juga memiliki banyak perkembangan serta kemajuan yang pesat sehingga melahirkan ilmu-ilmu baru. Nah, perlu kita ketahui takwil ini adalah sendiri mengalihkan lafaz dari makna zahirnya, makna rajih, kepada makna esoteris, makna marjuh berdasarkan dalil qarinah. Para ulama menjadikan adanya dalil sebagai syarat utama dalam melakukan takwil. Adanya dalil sahih yang menguatkan merupakan ciri takwil yang sahih, sedangkan tanpa dalil adalah takwil yang batil dan mengikuti hawa nafsu. Kata takwil sendiri secara etimologis merupakan masdar dari awala yu'awilu takwilan, yaitu fi'il madi yang muta'addi, sedangkan bentuk lazimnya adalah ala yaulu aulan, yang berarti raja'a, kembali atau mengatur, seperti awala ilahi ala sya'i, berarti mengembalikan kepadanya. Ketika fi'il tersebut menjadi muta'addi, maka mengalami pergeseran makna sesuai dengan konteksnya, seperti ketika dikatakan awala al-kalam ta'wilan wa ta'wala berarti merenungkan, memastikan. Sedangkan dalam kondisi lazim yang yaitu berupa ala ya'ulu aulan, yang berarti kembali. Nah, secara istilah sendiri takwil menurut ulama salaf berarti tafsir. Maka takwil Al-Quran kadang diucapkan sebagai tafsir Al-Quran dengan makna yang sama. Pengertian tersebut dimaksud Ibnu Jarir Al-Tabarani dan tafsirnya dengan kata-kata para ahli takwil berpendapat mereka berbeda pendapat tentang makna ayat tersebut. Ada beberapa syarat-syarat untuk mentakwil. Yang pertama, adanya pertentangan antara dua dalil yang sahih. Jika salah satunya lemah, maka yang diambil adalah yang sahih dan tidak ada takwil, seperti antara Quran surat An-Nisa ayat 2 dan 6. Pada ayat yang pertama, Allah memerintahkan untuk memberikan harta anak yatim mutlak, yaitu orang yang ditinggal mati oleh bapaknya sebelum usia balik. Akan tetapi, makna ayat ini bertentangan dengan ayat yang kedua yang bermakna perintah untuk memberikan harta anak, yaitu anak yatim ketika sudah usia balik. Maka kata yatim pada ayat pertama harus ditakwil dengan mengalihkan maknanya dari makna hakiki kepada makna majazi. Nah, yang kedua, takwil tidak boleh menggugurkan nas syar'i lainnya. Karena takwil ini merupakan salah satu metode ijtihad yang bersifat zani, sedangkan nas yang bersifat zani tidak bisa mengalahkan nas yang bersifat qat'i. Seperti Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. Nah, contohnya nih, yang ketiga, lafaz yang ingin ditakwil adalah lafaz ambigu dan bisa ditakwil. Menurut kalangan Hanafiyah, lafaz yang ingin ditakwil harus lafaz nas dan zahir. Misalnya lafaznya adalah lafaz umum yang dapat dikhususkan, ditaksis, atau lafaz mutlak yang dapat diberi batasan takyid atau lafaz bermakna hakiki yang dapat diartikan secara
metaforis, majasi, dan sebagainya. Maka jika takwil dilakukan pada nas khusus bukan nas umum, tidak diterima. Nah, yang keempat, takwil mengalihkan lafaz dari makna zahir kepada makna batin harus berdasarkan pada dalil yang sahih, dan dalil makna batin harus lebih kuat daripada makna zahir. Misalkan mengkhususkan nas umum berdasarkan dalil pengkhususan taksis, atau memberikan batasan takyid pada nas mutlak berdasarkan dalil yang memberikan batasan mentakyid. Maka takwil yang tanpa dalil atau dengan dalil tapi dalilnya lemah, merjuh, atau sederajat kekuatannya musawi dengan lafaz yang ditakwil tidak diterima. Yang kelima, orang yang hendak melakukan takwil haruslah berkualifikasi mujtahid yang memiliki bakal ilmu-ilmu bahasa Arab dan ilmu-ilmu syar'i. Orang yang tidak memiliki kualifikasi tersebut dilarang melakukan karena akan terjatuh pada perbuatan yang dilarang, yaitu mengucapkan sesuatu tanpa ilmu. Nah, yang keenam, takwil yang dihasilkan harus sesuai dengan makna bahasa Arab dan makna syar'i atau makna urf, kebiasaan orang Arab. Yang ketujuh, jika takwil dengan kias, maka hendaknya menggunakan kias jaili menurut ulama Safiyah. Bagi mereka, dalam kias jaili telah diketahui secara pasti bahwa tidak ada sisi perbedaan iktibar al-farik antara far dan asl, seperti kias antara hamba sahaya laki-laki al-ab dengan hamba sahaya perempuan al-amah dalam hukum perbudakan. Sedangkan kias hafi masih dugaan bukan keyakinan dalam hal tidak adanya sisi perbedaan iktibar al-farik antara far dan asl, seperti kias antara anggur dengan khamar ketika diminum dalam jumlah banyak. Nah, kedudukan dari takwil itu sendiri, ulama usul telah sepakat bahwa takwil itu hanya berlaku dalam soal-soal furu. Adapun mengenai soal-soal usul, pokok-pokok syara seperti soal sifat Allah, surga, neraka, dan sebagainya, maka terdapat 3 pendapat. Yang pertama, tidak berlaku takwil dalam soal-soal usul. Yang kedua, berlaku dalam soal usul-usul, hanya saja takwilnya diserahkan serahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berlaku takwil dalam soal usul. Jadi lafaz aidin dalam ayat yang berbunyi dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, Al-Qur'an surah Al-Zariyat ayat 47. Menurut pendapat pertama di atas, Allah mempunyai tangan seperti tangan manusia, berarti Allah itu berjizim, berbentuk. Ini tidak benar karena dalam hal ini Allah disamakan dengan makhluknya, padahal Allah tidak seperti makhluk. Seperti dijelaskan dalam firman-Nya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan melihat. Al-Quran Asy-Syura ayat 11. Menurut pendapat kedua, Allah itu bersifat bertangan, tetapi tangan Allah tidak berarti sama dengan tangan makhluknya. Jadi Allah tidak berjisim seperti manusia lain, dan itu hanya Allah sendiri yang mengetahui sesuai dengan kebesarannya. Menurut pendapat ketiga, tangan Allah dalam ayat tersebut diartikan dengan kekuasaan sebagaimana firman-Nya, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Al-Quran surat Ar-Rod ayat 16. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang ijtihad. Apa sih ijtihad itu? Ijtihad itu mencurahkan pikiran secara dengan bersungguh-sungguh. Kata ijtihad sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang artinya mengerahkan segala kemampuan dalam menanggung beban. Dengan kata lain, ijtihad dilakukan ketika ada pekerjaan yang sulit untuk dilakukan. Dalam agama Islam sendiri, ijtihad bersumber dari hukum adalah sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Fungsi utama dari ijtihad sendiri adalah untuk menetapkan suatu hukum di mana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Orang yang melaksanakan ijtihad disebut dengan mujtahid, di mana orang tersebut adalah orang yang ahli tentang Al-Quran dan hadis. Fungsi dan manfaat ijtihad itu sendiri untuk membantu manusia dalam menemukan solusi hukum atas suatu masalah yang belum ada dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan tujuan ijtihad untuk memenuhi kebutuhan umat Islam dalam beribadah kepada Allah pada waktu dan tempat tertentu. Nah,
uh, ijtihad boleh dilakukan oleh orang-orang tertentu saja yang telah memenuhi syarat. Adapun beberapa manfaat ijtihad, yaitu ketika umat Islam menghadapi masalah baru maka akan diketahui hukumnya. Kemudian menyesuaikan hukum yang berlaku dalam Islam sesuai dengan keadaan, waktu, dan perkembangan zaman. Menentukan dan menetapkan fatwa atas segala permasalahan yang tidak berhubungan dengan halal haram. Yang terakhir yaitu menolong umat Islam dalam menghadapi masalah yang belum ada hukumnya dalam Islam. Nah, untuk syarat-syarat ijtihad yaitu mujtahid, hanya yang seperti tadi disebutkan, hanya orang-orang yang memenuhi syarat tertentu. Adapun syarat-syaratnya yaitu harus memahami tentang ayat dan sunnah terkait dengan hukum, harus memahami berbagai masalah yang telah diijma'kan oleh para ahlinya, lalu harus mengerti bahasa Arab dan segala ilmunya dengan sempurna, kemudian harus mengerti tentang nasik dan mansuk, dan harus mengetahui dan memahami tentang usul fiqh, harus memahami secara dalam tentang rahasia maksud saya tentang rahasia syar'i, kemudian harus memahami secara mendalam tentang seluk-beluk qiyas. Macam-macam ijtihad. Yang pertama adalah ijma'. Ijma' adalah suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara. Hasil dari kesepakatan para ulama tersebut berupa fatwa yang dilaksanakan oleh umat Islam. Yang kedua, qiyas. Pengertian qiyas sendiri adalah suatu penetapan hukum terhadap masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya, namun mempunyai kesamaan manfaat sebab bahaya dengan masalah lain sehingga ditetapkan hukum yang sama. Yang ketiga, maslahah mursalah. Maslahah mursalah ini suatu cara penetapan hukum berdasarkan pada pertimbangan manfaat dan kegunaannya. Yang keempat, sudus zariyah. Pengertian sudus zariyah adalah suatu pemutusan hukum atas hal yang yang mubah, makruh atau haram demi kepentingan umat. Yang kelima, istisab. Pengertian istisab ini suatu penetapan suatu hukum atau aturan hingga ada alasan tepat untuk mengubah ketetapan tersebut. Yang keenam, urf sendiri penetapan bolehnya suatu adat istiadat dan kebebasan suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang terakhir, istihsan. Pengertian istihsan sendiri suatu tindakan meninggalkan suatu hukum kepada hukum lainnya karena adanya dalil syara' yang mengharuskannya. Nah, contoh dari ijtihad sendiri. Contohnya ada pun dalam proses penentuan satu Ramadan dan satu Syawal, di mana para ulama berdiskusi berdasarkan hukum Islam untuk menentukan dan menetapkan satu Syawal. Nah, itu sedikit penjelasan mengenai ijtihad yang sependek yang saya ketahui. Terima kasih.